Selamat siang semuanya. Siap. Kita biasanya agak lama, tapi siang ini agak singkat ya. Ada ungkapan begini, ada 3 hal yang tidak bisa kita sembunyikan. Yang pertama, matahari. Yang kedua, bulan. Yang ketiga, belum tahu jawaban. Yang ketiga adalah kebenaran. Itu ungkapan yang mungkin sering dengar tapi sudah lupa. Matahari, bulan, dan kebenaran itu tidak bisa kita sembunyikan. Hal inilah yang kita dengar dalam bacaan kitab suci pada hari ini mengenai kebenaran yang tidak bisa kita sembunyikan, di mana Yohanes Pembaptis yang adalah seorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, dia tampil dalam semangat kebenaran. Untuk sebuah kebenaran ada harga yang sangat mahal, bahkan dirinya sendiri. Yohanes Pembaptis dalam banyak kesempatan kita mendengar sebagai seorang yang rendah hati, sehingga ada pernyataan dia harus semakin besar, maksudnya dia Tuhan Yesus dan saya semakin kecil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam doa pembuka tadi kita bersama-sama berdoa, bantulah kami agar kami dengan tekun berjuang. Saya tertarik dengan kata berjuang. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Tadi kami menyanyi hidup ini adalah sebuah kesempatan, saya bilang, tapi saudara saya bilang hidup ini adalah sebuah perjuangan. Ketika kita berdoa bersama-sama tentang perjuangan ini, terutama perjuangan untuk sebuah kebenaran ini, kita ingat bacaan Injil yang kita renungkan 2 minggu kemarin. Berjuanglah melewati pintu yang sempit. Berjuang. Artinya apa? Untuk menjadi pengikut Tuhan itu tidak gampang, tidak gratis. Kita harus berjuang, bekerja sama dengan rahmat Allah. Sehingga dalam bahasa kitab suci kata berjuang itu, berjuang melewati pintu yang sempit itu, berjuang dalam bahasa Yunani adalah agonisomai, bukan makanan ya, somai ya. Agonisomai itu kata kerja berjuang dalam bahasa Yunani. Sehingga itulah menjadi akar kata dari penderitaan dalam bahasa Inggris agoni. Itu artinya untuk sebuah hal yang luar biasa, apalagi tentang kebenaran sebagaimana kita renungkan pada hari ini, itu butuh perjuangan. Perjuangan untuk keluar dari diri sendiri, keluar dari egoisme kita sendiri dan lain-lain. Sehingga kata berjuanglah melewati pintu yang sempit, maksudnya karena sempit itu artinya kita harus mengecilkan diri kita sendiri. Dan inilah yang dihidupi oleh Yohanes Pembaptis ini. Dia mengecilkan diri sendiri. Dia harus semakin besar, saya harus semakin kecil. Dalam hidup ini, kalau kita merefleksikan lebih dalam tentang arti kata berjuang dalam akar katanya tadi, kata benda dari agonisoma itu adalah agon, artinya berjuang, kontes atau pertempuran atau pertandingan. Kalau orang main bola itu usahanya supaya berusaha untuk menang. Kalau pertandingan bulu tangkis seperti saat ini di Paris, kita mengharapkan yang mewakili Indonesia membawa pulang emas. Mereka berjuang habis-habisan. Untuk hal-hal duniawi kita melihat bahwa orang berjuang mati-matian. Tetapi apakah kita untuk sebuah harta rohani kita, apakah kita berjuang habis-habisan ataukah kita suam-suam kuku? Saya sudah terlalu panjang, sudah mulai jam melewati ini. Baik, apakah kita sungguh-sungguh berjuang untuk harta rohani ataukah kita hanya berjuang untuk harta duniawi? Tuhan memberkati kita semua. Amin.